Halo adik-adik, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, terkhusus di materi translasi atau pergeseran. Nah, transformasi geometri itu apa sih? Duh, pasti susah ya. Tenang, kalau kita pelajari, semuanya mudah kok. Nah, kita akan mulai ya. Jadi transformasi geometri itu adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda. Jadi, mengubah posisi atau bentuk benda, kita perhatikan seperti ini. Di dalam bidang kartesius, terdapat suatu bangun datar. Bisa kita perhatikan bangun datarnya. Nah, bangun datar ini, dia mengalami perubahan posisi. Oke, bisa kita perhatikan. Awalnya bangun datarnya berada di sini, lalu mengalami perubahan posisi menjadi di sini. Jadi transformasi geometri pada matematika yaitu memindahkan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Jadi bangun datar ini dipindahkan ke tempat lain tapi tetap berada pada satu bidang yang sama. Nah, semua titiknya juga mengalami perpindahan. Kita perhatikan titik pada bangun datar yang di bawah mengalami perpindahan menjadi di sini. Kemudian titik pada bangun datar ini mengalami perpindahan menjadi di sini. Titik yang berada di sebelah kanan mengalami perpindahan menjadi di sini. Titik yang berada di atas mengalami perpindahan menjadi di sini. Jadi semua titik pada bangun datar ini mengalami perpindahan, namun tetap pada bidang yang sama. Oke, kita mulai. Dalam transformasi geometri ada beberapa bagian. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau perbesaran. Nah, jadi ini adalah beberapa materi di dalam transformasi geometri. Materi transformasi geometri ini berkaitan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pernah kan atau sering kan atau setiap hari berjalan, maka kita mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kita juga sering kan bercermin. Nah, ketika kita bercermin, maka bayangan kita berada dalam cermin. Nah, kemudian kita melihat setiap hari bahwa jarum jam itu berputar atau berotasi setiap harinya. Nah, inilah beberapa contoh kaitan dari transformasi geometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita perlu loh memahaminya. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi dari transformasi geometri yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Jadi di video ini kita akan membahas tentang apa itu translasi dan bagaimana contohnya. Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran itu adalah proses di mana suatu bangun berpindah atau bergeser dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukuran benda. Jadi bentuknya tidak berubah dan ukurannya pun tidak berubah. Kita perhatikan. Nah, bangun datar ini mengalami pergeseran. Bangun datar awal ini mengalami pergeseran. Kita perhatikan bahwa bentuknya tidak berubah dan ukurannya pun juga tidak berubah. Nah, di dalam bidang koordinat kartesius ini terdapat suatu bangun datar segitiga dengan titik sudutnya A, B, dan C. Bangun datar ini kita geser. Oke. Jadi berada di sini. Bangun datar awal tadi bertitik sudut A, B, dan C. Lalu hasil pergeserannya bertitik sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Setiap titik sudut dari bangun datar ini bergeser dengan arah dan jarak yang sama. Titik sudut segitiga A bergeser
menjadi A aksen. Titik sudut B bergeser menjadi B aksen. Titik sudut C bergeser menjadi C aksen. Kita perhatikan ya, bahwa setiap titik pada bangun datar ini bergesernya secara horizontal dan vertikal. Kita mulai dari titik sudut A. Titik sudut A bergerak atau bergeser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ya ke kanan. Itu bergeser secara horizontal atau mendatar. Kemudian dilanjutkan dengan bergeser secara vertikal atau tegak ke atas. Kita perhatikan. Nah, titik sudut tadi setelah bergeser 6 satuan ke kanan, dia bergeser 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Maka tibalah di titik A aksen. Kemudian titik B, kita perhatikan. Titik B juga seperti itu. Dia bergeser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia bergeser 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Tibalah di titik B aksen. Lalu kita perhatikan titik sudut yang ketiga, yaitu titik C. Titik C juga seperti itu. Dia mengalami pergeseran 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia bergeser 3 satuan ke atas secara vertikal. 1, 2, 3. Jadi berada di titik C aksen. Jadi setiap titik sudut pada bangun datar ini bergeser secara horizontal dan vertikal dengan jarak yang sama. Maka diperoleh pergeserannya, perpindahan dari bangun datar yang pertama ke bangun datar yang kedua, pergeserannya sebesar, kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi pergeserannya sejauh 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oke, kita lanjutkan. Dari contoh tadi, ini kita ambil lagi, ada bangun datar ABC yang mengalami perpindahan atau pergeseran dari bangun datar yang ini menjadi bangun datar yang ini. Kita tadi sudah tahu bahwa pergeserannya adalah sejauh 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Setiap titik sudutnya bergeser 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas ya. Setiap titik sudutnya bergeser 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oke, kita mulai. Titik sudut yang pertama itu koordinatnya 3,2. Kita perhatikan juga titik hasil perpindahannya atau A aksennya. Titik koordinatnya adalah 9,5. Oke, kita peroleh titik yang pertama 3,2 mengalami pergeseran sejauh 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, maka hasil pergeserannya berkoordinat 9,5. Dari sini, apa yang kalian peroleh? Oke, benar. Ya, jadi hasil pergeseran 9,5 ini bisa kita peroleh dari 3 tambah 6, 2 tambah 3. Kalian bisa kan menentukan yang B aksen dan C aksen dengan cara yang sama kok. Oke, jadi dari sini kita bisa peroleh bahwa jika suatu titik A, X, Y ditranslasi atau digeser sejauh A, B, maka titik hasil pergeserannya A aksen adalah X tambah A, Y tambah B. X ditambah dengan A pergeserannya, Y ditambah B pergeserannya. Tadi pergeseran sebesar 6,3 itu berarti bergeser 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Jadi dari sini apa yang kalian peroleh? 6,3 itu berarti 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oke, kita tuliskan jika pergeserannya A, B, A dan B-nya positif, maka itu artinya arah pergeserannya ke kanan dan ke atas. Seperti contoh tadi, 6,3, maka 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas kan? Jadi kalau A dan B-nya positif, maka arah pergeserannya ke kanan dan ke atas. Kita buat misalnya atau contohnya. Kalau ke kanan 2 satuan dan ke atas 5 satuan, ke kanan dan ke atas, maka
2 dan 5-nya positif. Maka kita tuliskan vektor pergeserannya 2,5 seperti ini. Oke, kemudian yang kedua. Jika A dan B-nya negatif, maka arah pergeserannya sebaliknya. Kita buat contohnya. Ke kiri 7 satuan, ke bawah 2 satuan. Di sini disebutkan ke kiri dan ke bawah, maka 7 dan 2-nya adalah negatif, bilangan negatif. Maka kita tuliskan vektor pergeserannya adalah -7, -2. Bagaimana kalau ke kanan 2 satuan dan ke bawah 2 satuan? Tidak masalah. Kalau ke kanan tadi disebutkan positif, lalu kalau ke bawah tadi disebutkan negatif, maka 2-nya positif, 5-nya negatif. Maka vektor pergeserannya 2,-5. Nah, coba ya kita pahami. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan hasil translasi titik P 2,4, Q 1,5, dan R 3,2 yang ditranslasi atau digeser sejauh 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tadi kita udah bahas di sebelumnya bahwa kalau bergeser ke kanan itu berarti vektornya positif, kalau bergeser ke atas juga berarti vektornya positif. Maka 6 dan 4-nya positif. Ya, jadi 6,4. Maka kita bisa dapatkan menggunakan yang sudah kita simpulkan tadi di sebelumnya, bahwa suatu titik X, Y jika digeser atau ditranslasi sejauh A, B, maka hasil bayangannya atau hasil pergeserannya adalah X tambah A, Y tambah B. Maka kita bisa dapatkan hasil pergeseran dari P. Hasil pergeseran P 2,4 sejauh 6,4, maka 2 tambah 6, 4 tambah 4. 2 tambah 6, 8, 4 tambah 4, 8. Maka diperoleh titik hasil translasinya yaitu P aksen 8,8. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa peroleh hasil bayangan atau hasil translasi dari titik Q. Titik Q 1,5 digeser sejauh 6,4, maka titik translasi hasil translasinya yaitu Q aksen 1 tambah 6, 5 tambah 4, 1 ditambah pergeserannya 6, 5 ditambah pergeserannya 4. Maka 1 tambah 6, 7, 5 tambah 4, 9. Oke. Kalau sudah bisa di P dan Q dengan cara yang sama, kalian bisa hitung ya bagaimana hasil translasi titik R. Oke, selanjutnya coba dipahami contoh yang kedua. Tentukan hasil translasi titik A, koordinatnya 5,-8, digeser sejauh 12 satuan ke kiri dan 10 satuan ke atas. Dari sini kita peroleh bahwa digeser ke kiri 12 satuan dan ke atas 10 satuan, maka ke kiri itu artinya negatif dan ke atas itu artinya positif. Maka kita tuliskan dalam bentuk vektor -12,10. Ke kiri negatif dan ke atas positif. Maka kita dapatkan titik hasil translasinya yaitu titik A aksen. Titik A aksen 5 ditambah pergeserannya -12, maka 5 tambah -12, negatif 8 ditambah pergeserannya 10, maka -8 tambah 10. Maka titik hasil translasinya yaitu A aksen -7,2. Ya, 5 tambah -12 -7, -8 tambah 10 hasilnya 2, maka hasilnya -7,2. Kita perhatikan contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Tentukan hasil translasi titik M, koordinatnya 2,4, yang ditranslasi atau digeser sejauh 3, -11. Maka langsung kita peroleh titik pergeserannya, titik hasil pergeserannya M aksen, yaitu 2 ditambah pergeserannya 3, 2 tambah 3, 4 ditambah pergeserannya -11, maka 4 tambah -11. Jadi diperoleh 2 tambah 3, 5, 4 tambah -11, -7.
Jadi titik hasil pergeserannya adalah M aksen 5, -7. Ayo pahami kembali contoh yang selanjutnya. Contoh yang keempat. Gambar hasil translasi persegi panjang ABCD yang ditranslasi sejauh vektor 3, 4, di mana titik A-nya 1,1, B 4,1, C 4,3, dan D 1,3. Pertama kita akan gambar dulu persegi panjang ABCD-nya. Titik A 1,1, 1,1, maka di sini titik A. Kemudian titik B 4,1, X-nya 4, Y-nya 1, maka di sini titik B-nya. Kemudian titik C 4,3, 4,3, 4,3. Maka di sini titik C-nya, kemudian titik D-nya 1,3, 1,3. Maka di sini titik D-nya. Jadi kita perolehlah persegi panjang ABCD seperti ini. Kemudian kita akan gambar bagaimana hasil translasi atau hasil pergeserannya sejauh 3, 4. Kita hitung titik hasil translasinya. Titik A, maka bayangannya adalah atau titik hasil translasinya adalah A aksen. 1 tambah 3, pergeserannya 3, 1 tambah 4, pergeserannya 4. 1 tambah 3, 4, 1 tambah 4, 5. Maka A aksen 4,5. Kemudian bagaimana titik hasil translasi B? B aksen 4 tambah translasinya 3, 1 tambah translasinya 4, maka 4 tambah 3, 7, 1 tambah 4, 5. Maka titik hasil translasinya B aksen 7,5. Kemudian titik C aksen. Kita hitung hasil translasinya. 4 tambah pergeserannya 3, 3 tambah pergeserannya 4. Maka 4 tambah 3, 3 tambah 4. Maka hasil translasinya yaitu C aksen 7,7. Kemudian titik yang terakhir titik D. Titik D aksen diperoleh bahwa 1 ditambah pergeserannya 3, 3 tambah pergeserannya 4. Maka 1 tambah 3, 4, 3 tambah 4, 7. Maka hasil translasinya D aksen 4,7. Nah, kita sudah peroleh titik-titik hasil translasi. Maka kita bisa gambarkan bagaimana bentuk dari hasil translasi ABCD. Maka A aksennya 4,5, kita gambarkan 4,5, maka aksennya berada di sini. Kemudian titik B-nya, B aksennya 7,5, 7,5, maka titik B aksennya berada di sini. Kemudian titik C aksennya 7,7, 7,7, 7,7, maka titik C aksennya berada di sini. Kemudian titik D aksennya 4,7, maka titik D aksennya berada di sini. Jadi kita peroleh bagaimana persegi panjang hasil translasinya, yaitu ini. Nah, inilah hasil translasi dari persegi panjang ABCD yang awal ditranslasi sejauh 3,4. Maka hasil translasinya adalah persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Seperti inilah gambarnya. Oke, tadi kita sudah banyak membahas contoh-contoh soal. Sekarang kalian coba berlatih ya menyelesaikan soal-soal berikut ini. Selamat bekerja.